Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 13.10 WIB ya. Kita mengadakan kuliah pengganti ya. Pengganti kuliah hari Kamis yang libur minggu lalu ya, Jadi sesuai dengan RPS ya. Ini kuliah kelima. Kuliah kelima ini masih lanjutan dari mata kuliah chapter chapter investment ya, investment intermediate. Berapa Kelihatan, Iya, Pak. Oke. Sudah kita diskusikan mengenai debt investment sama sebagian equity investment. Equity investment kemarin yang kita bahas yang ini, yang termasuk kelompok ini. Yang saya bahas kemarin. Kelompok trading ya, trading. Sekarang yang kelompok yang non trading ya, 48. Jadi non trading. Jadi jurnal akuntansi jurnal akuntansi untuk mencatat non equity investment itu sama dengan trading equity investment, sama. Kecuali untuk pencatatan realized holding gain atau loss ya, itu agak beda. Kalau di dalam trading itu beda. Di perusahaan melaporkan realized holding gain loss di ada ke passive income. Kalau tadi kan di income. Kalau trading masuk ke income. Tapi kalau trading masuk ada ke passive income. Ini kita berikan contoh ya. Bisa tanggal 10 Desember 2019 Republic SE membeli 1000 saham biasa dari Hawthorne Company besar 20,75 euro per lembar sahamnya. Total cost-nya adalah 20,750. Karena investasi menjanjikan kurang dari sebentar ya. Jadi investasi menggambarkan kurang dari kepemilikan 20%. Sehingga Hawthorne itu Hawthorne ini adalah distributor dari Republik ya. Republik ini memiliki agen nama Hawthorne. Ini distributor produk Republik dalam lokasi tertentu ya. Pengacaranya konsultan hukumnya itu menyarankan minimum level ownership dari company perusahaan yang di area tersebut ya. Selain investasi Hawthorne memenuhi regulasi persyaratan yang diperlukan, sehingga akun publik investasi dapat beli.
Kalau di atas 20 kan harus menggunakan equity method. Sehingga si investor itu mencatat equity investment. Investor republik isinya outcomes, ya, itu 2750. Ya. Kemudian di kredit adalah cash, ya, 2750. Ya, investasi waktu dia beli saham exchange itu, distributornya. Tanggal 7 Desember 2019, Republik ini menerima cash dividend besar 460 euro dari investasinya saham biasa di outcomes ini. Saya mencatat dividen sebagai berikut, karena ini kepemilikannya di bawah 20%, maka dividen itu dicatat sesuai dengan porsi kan. Terus sudah ada datanya pada 50. Ada pendapatan dividen tinggi. Ya. Trading. Sebentar ya. Pada 2 Desember itu investasi itu kali kira 20-70 ya. Ini 20-50 ini masalah nilainya menjadi 24.000 ya. 24.000. Nilainya keras banget. Ya, terjadi kenaikan harga 3.090. Maka ajuan appreciation lah. Ini kan saldo realized gain loss ya. Maka equity investment pada realized holding gain atau loss. Realized holding gain loss itu langsung masuk ke equity investment. Jadi akun equity investment digunakan di debit ya. Sedangkan non-trading transportasi. Jadi kalau kelompoknya non-trading langsung equity investment. Tapi kalau dia masuk ke trading ya, maka adjustment per value ya. Dilakukan dengan investment oleh investment basis ya, pada portfolio basis. Dalam laporan keuangan nanti akan terlihat investment, equity investment, tahun saya 24.000. Dan equity akumulatif ada kursi income yang kenaikan ini masuk bagian OCI. Ya. OCI kalau di equity namanya akumulatif ada kursi income. Kalau OCI itu kalau yang berjalan ya, sama kayak dia bagian masuk dalam laporan ada kursi income. Ya. Statement kursi income nanti ada muncul ada income di revenue dan ada kursi income ratio operating gains. Jadi revenue itu masuk ke pendapatan beban lain, sedangkan kenaikan nilai dari investasi saham yang masuk kelompok trading masuk ke dalam holding gain. Holding gain adalah bagian dari kursi income. Nanti ditutup ke rekening akumulasi ada kursi income ini tutup di sini. Maka muncul rekeningnya angka di sini di PT. Tanggal 30 Desember 2020, Republik ini menjual seluruh kepemilikannya pada Hortons. Ya. Itu kepemilikan saham biasanya. Saya menerima hasil penjualan 22.500. Saya kita lihat kalau dia bukunya berapa? Buku sekarang kan 24 ini, 24.000. Saya jual 22.500 sehingga jadi realized holding loss equity. Realized holding loss equity ya. Realized.
Sehingga ada holding gain loss-nya 1.500 ya, masuk equity investment. Equity investmentnya jadi berapa? Jadi berkurang ya, dari 22.500. Dan mencatat penjualannya. Pertama tadi di jurnal dulu untuk menghapus risk holding gain loss. Jadi mengakui holding gain loss equity masuk ke equity investment. Sekarang investment jadi berapa? Jadi 22.500. 2.500 baru catat penjualannya. Kiranya ditutup oleh investment 24.000 dan gain loss sell 1.500 dan cash 2.500. Terus investment di sini bukan 24.000 ya, tapi 22.500 itu. Karena kan sudah dikurangi tadi ini apa? Ini holding gain atau loss di 1.500 ya. Jadi 22.000 itu. Ya. Nah, kemudian di sini Rp4.000 sini, jadi hitung pajak nih. Biar ada aneh gitu. Jadi kalau bikin penyesuaian untuk value non trading kan sudah disesuaikan nih. 24.000 jadi 22.000 kiranya ini kan. Jadi 22.000 sekarang ambilnya. Nah kok ini kok dikirim 24.000 ya penjualan. Harusnya kan 22.500 nih. Ya. 22.500 ya. 2.500 harusnya sih wajar sih. Kalau sudah ditutup ini, kalau sudah disesuaikan dari 24.000 dikredit lagi 1.500 jadi nilai 2.000. Nah pada saat ini 22.500 ya cash ya. Ini kan equity investment alias holding ini harusnya alias holding kan ya. Atau bisa ini ya. Ini holding kayak harus apa alias holdingnya ditutup dia di sini di sini ini alias holding ini lanjutkan itu 1.200. Jadi ya ya. Oke. So bagaimana kalau equity investment itu dimiliki antara 20 sampai 50%. Maka ada menggunakan metode equity method ya.
Nah, suatu investasi ya, baik langsung tidak langsung dari sebanyak 20% atau lebih ya, dari voting saham, dari jumlah presentasi pemegang saham ya, atau voting share ya, dari perusahaan investasi itu harus berasumsi bahwa in absence evidence the contrary, ya, investor has ability to exercise significant influence over terhadap investasi. Jadi dia memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi. Kalau dia di atas 20%. Jadi dengan ini maka significant influence ini, maka investor harus menghitung ya investment menggunakan equity method. Method ini. Kalau sudah ada significant influence, pengaruh signifikan. Signifikan di bidang apa? Di bidang keputusan-keputusan yang jangka panjang sebenarnya. Ya. Jadi kita lihat bagaimana equity method itu diterapkan ya, diaplikasikan. Jadi record total investment dari cost and subsequently adjust ya. Jumlah masing-masing periode ada perubahan investasi net asset. Jadi mencatat equity method itu investment itu dicatat berdasarkan cost ya. Investasi misalnya investasi pada saham PTA, investasi pada saham PTT. Dia cost bukan per value seperti tadi kan per value. Ini cost di mana nanti adjust dengan tidak perubahan-perubahan yang terkait dengan net aset dari investasi. Kalau net aset itu kan tipe bersih. Tipe bersih berubah dengan perubahan juga karena dia inline dengan catatan tipe bersih dari investasi itu. Contoh seperti ini. Kalau seandainya di investasi pada saham PTA di buku di laporan investor menunjukkan 100 ya, 100 lah 50% kepemilikannya. Maka bisa kita tebak bahwasanya tipe bersih dari investasi itu pasti 400. Kenapa? Karena perusahaan investor ini memiliki 25% kepemilikan. 14. Karena dia itu cost mengikuti metode, jadi 14 termasuk juga total tipe bersih. Jika tipe bersih bisa diperkirakan, dipastikan 400 itu total tipe bersih. Kalau seandainya investment pada investasi itu di buku investor nilainya 200 ya, bisa kita tebak kalau kepemilikan 20% berarti 200 bagi 2,25 dapatnya 800. Berarti bersih investasi. Karena setiap perubahan di bersih, investor semua adjust sesuai porsi kepemilikan. Misalnya ada pungutan dividen, ada serupa. Ada apa? Dengan kembali cadangan aset kembali ada juga ada kenaikan. Tapi kenaikan besar porsi dia. Jadi sudah terima dari investasi itu akan mengurangi nilai buku dari investment pada investasi itu. Jadi kalau pada pengumuman itu langsung mengurangi investment, akun investment. Kalau di tadi kan, kalau dia beli di bawah 20%, kepemilikannya kan fair value. Saat pengumuman dividen, dicatat apa? Pengumuman dividen sama ya. Pengumuman laba, kalau ini dividen langsung mengurangi akun investasi. Kalau dividen enggak, itu pendapatan dividen. Kenapa itu? Karena kalau dia itu kepemilikan atas 20%, saat pengumuman laba itu langsung diakui sebagai pendapatan dividen besar porsinya. Jadi kalau yang di bawah 20 enggak, pengumuman laba belum diakui saat pengumuman laba dia diakui kalau dividen. Baru siapa yang dividen diakui sebagai pendapatan dividen. Kalau kepemilikan atas 20%, saat pengumuman laba lagi pendapatan dividen, secara pembayaran dia hanya mengakui sebagai ini bukan pendapatan dividen, tapi mengurangi akun investment.
pengumuman itu menambah, nanti bayar berapa? Jika investor sell investee loss exit acquiring jumlahnya, acquiring amount of investment, maka investor setelah terkontinue harus discontinue dari equity method dan tidak mengakui adanya additional loss. Jadi kita lihat apa perbedaan pencatatan kalau di sisi investor ya. Ini misalnya sisi investor, kalau dia menggunakan metode portfolio method dan metode equity ya. Kalau portfolio method, kalau kepemilikannya di bawah 20%. Ya. Nah kalau dia itu memiliki atas 20%, dia memakai equity method. Bedanya apa itu? Ya. Saya kita lihat satu ya. Bisa contoh ya. Kalau dia itu, ini tanggal 2 Januari 2019, perusahaan Maxi Company itu memperoleh 44.000 saham. Karena 44.000 saham itu kepemilikannya 20% dari mini company. Mini company itu investee. Investornya Maxi. Dan kosnya $10 per lembar. Jadi dengan demikian dia akan catat ya $10 dikali dengan berapa? Oh, ini udah ada 44.000. Kalau saya tanya berapa aktiva bersih dari ini company, ya. Jadi saya jelaskan tadi. Hanya saya pengen tahu nih, ada yang ngerti nggak? Ya. Jadi dia beli saham perusahaan itu 44.000 lembar saham, ya, seharga $10 per lembar saham. Total berapa itu? $480 kan? Nah, kepemilikannya 20%. 20%. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah aktiva bersih dari mini company pada saat Maxi ini melakukan pembelian saat tanggal 2 Januari. Kan tahu? Minerva. Kalau nggak panggil 3 saya remove ya. Iya, Pak. Ke videonya. Ya jangan di-mute terus ke video Minerva. Berapa jumlah aktiva bersih dari mini company? Tahu ya. Iya, Pak. Marcel, jumlah aktiva bersih dari mini company. Aktiva bersih sama dengan total equity. Kalau si Maxi itu membeli sahamnya, saham biasa di mini itu totalnya $480. Nah, tinggal dari jumlah itu dia sudah udah sebanyak 20% kepemilikan. Pertanyaannya berapa aktiva bersih dari ini company ini? Kalau sudah belajar pasti dapat. Setelah dengar penjelasan saya berusaha pasti bisa dijawab. Benar. Iya, Pak. Berapa aktiva bersih? Apa bersihnya 96.000 bukan, Pak? Ada. Iya, Pak. Berapa? 96.000 bukan, Pak? Ya. Dari 480.000 dikali 20%. Aktiva bersih si mini company itu. Saya nggak tahu. Sari. Saya, Pak. 96.000, Pak. 6.000. Gimana dapatnya? 576.000 dikurangi 480.000. Gimana 570? 570 di mana dapatnya?
$48.000 lembar saham dikali $12 31 Desember 2019. Maaf Pak. Kalau janin itu berapa ATO bersihnya saat dibeli pada 80.000 udah dapat kepemilikan 20%. Berapa saham atau apa nilai ATO bersih dari investinya itu si mini company itu? Mana larinya? Zairah, mana Zairah? Iya, Pak. Apa jawabannya? Mahal nggak? Beda. Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Latifah, buka videonya. 96.000, Pak. 480.000 dikali 20%. Bagus mana Balkis? Saya 48.000, Pak. Yang 480.000 dibagi 10. 10, aduh. Yang kosnya, Pak. Siapa Armanda? Pak. Saya nggak tahu, Pak. Ya, Pak. Ya. Kita Zagita, Hadir, Pak. apa jawabannya? 48.000 bukan, Pak. Dari mana 40.000 itu? Dapat di mana? 576 dibagi 12. Apa? 576.000 dibagi 12. PT metode itu jadi apa mana nih? Nah. Jadi dalam PT metode itu ya, dia inline catatan investasi di investor sama ATO bersih investi. Kalau di investment itu nilai buku kering amount yang menyatakan 100.000, ya dia bisa 100.000 itu dia memiliki 20%, 20% ya. Maka 100.000 bagi 20% berapa? Bagi 0,2. 45 berarti 500.000 itu ATO bersih dari itu. ATO bersih dari investinya. Kan 100.000 dapat 20%. Berapa total tipe bersih investi? 100.000 bagi 0,2 dapat 50.000. Berarti enggak? Berarti enggak? Ngerti, Pak. Nih, saya tanya lagi nih. Pertanyaan sama. Kalau 2 Januari 2019, perusahaan ini beli 48.000 saham seharga $10, berarti yang 480.000 itu. Kenapa kepemilikannya 20%? Pertanyaan berapa nilai aktiva bersih dari investi? Ini company itu berapa? Saat tanggal 2 Januari itu berapa? Berapa tuh? 2.400.000. Kalau di 2.400.000 gimana dapatnya? Dari 480.000 dibagi 20%. Rugi berapa? 0,2. Coba dapat berapa tuh? Hitung. Benar nggak? 2.400.000, Pak. 2.400.000. Iya, Nah, udah ngerti kamu? Ngerti nggak? ngerti, Pak. Berapa kamu ngerti? Tadi Bapak Ngerti? jelasin. Ada lagi deh. Ya. Jadi kalau seperti itu, tanya lagi. Jadi pada saat dia beli investasi itu baik kepemilikannya di bawah 20%, sama di atas 20%, sama catatnya. Sama equity investment pada cash, sama jumlah sama. Ya. Kemudian pada akhir dalam tahun 2019 ya, mini company ini melaporkan net income-nya 200.000. Jadi saham company itu 20% atau 40.000.
Ya. Kalau di portfolio itu nggak catat. Tapi kalau dia itu equity method, dia catat equity investment pada investment income. Kalau pengumumannya udah ada investment income-nya, equity investment langsung naik kan. Tapi sebesar porsinya 20% dari 200.000, dapat 40.000 ya. Itu porsinya aja. Berat pada tanggal pada 31 Desember ini company ini harga pasar wajar sahamnya itu 44.000 tadi itu 12 dolar per lembar, sehingga nilai pasar berapa? 576. Kalau menggunakan value dan sudah adjustnya value, adjust ya, adjust jadi berapa? Value adjustment unrealized holding gains ya. Value adjustment itu nanti sebesar kenaikan kan naik berapa itu? 576 dikurang 480.000, dapatnya 96.000 ya. 96.000. Ya. Unrealized holding gain atau loss 96.000. Tapi kalau di equity method ya, dia nggak mencatat penyesuaian tuh. Kenapa? Karena dia itu menggunakan equity method. Dia buku, buku dari jurnal mau naik harga pasar nggak pengaruh karena dia inline dengan tipe tetap bersih, tipe bersih dari investasi. Jadi sebab data investment itu sesuai dengan data pembukuan yang ada di investasi. Jadi kalau seandainya tadi itu misalnya berapa dia beli 480.000 dolar ya, dia dapat hak 20%. Bisa kita pastikan tipe bersih dari investasi pada saat itulah juta berapa? 400 buat dari yang itu. Siapa si Latifah itu? Siapa yang hitung? Yang bisa jawab siapa itu? Si Latifah. Siapa yang menjawab? Bagus jawabannya 480 10.000 dibagi 0,2. Tapi setelah saya jelaskan, setelah saya ulang lagi udah bisa. Ya. Sebelum ulang ada dapat satu pun jawaban. Misalnya kalau di kelas suka mau kasih hadiah, supaya dapat dikasih hadiah, kasih permen, dengan coklat, kasih es krim meleleh, ya. Kasih apa? Kasih duit apa? 5.000. Saya beli apa? 5.000 apa dapat sekarang? Bakwan 1 5.000. Ya. Jadi sekarang kita online. Kalau online kan susah juga. Jadi nggak ada pengakuan fair value kalau dia kepemilikannya di atas 20% sampai ke atas. Ya nggak ada, karena dia bukan fair value. Equity method itu dia seperti inline dengan si pembukuan investasi. Nah, kemudian tanggal 8 Januari 2020, mini company itu mengumumkan dan bayar dividen, cash dividen 100.000. Masih company ini menerima 20% dari 100.000, dapatnya 20.000. Ya. Sekarang kalau dia catat dengan dengan fair value method, case pada dividen revenue. Tapi kalau dia menggunakan equity method, case pada equity investment. Investment ini berkurang. Kenapa? Pada saat pengumuman laba dia sudah mengakui hak dia sebagai pendapatan investment berapa. Ini nih, dia ngakui investment income ya. Pada saat pengumuman laba. Sebenarnya dividen dia nggak catat, malah dividen itu mengurangi equity investment. Baru untuk tahun 2020, Mini ini melaporkan net loss ya. Mini itu yang investasi ya. Melaporkan net loss 50.000
ribu. Karena masih company inilah 2%. Jadi saham Maksi ini ke sahamnya si Maksi ini, apa namanya itu? Investasi Maksi ke Kimini Company ini itu adalah 20% kan, 20%. 20%. Jadi kalau ada pengumuman laba, maka nanti dia harus mengakui kemungkinan rugi, dan mungkin rugi itu sebesar 20.000 kali 50.000, ya, dapat 10.000, ya, 10.000. Kalau dia bervalue nggak diakui, karena pengumuman laba rugi nggak diakui, itu kalau diakui. Nah, kalau dia rugi berarti investment loss pada equity investment. Kalau dia pengumuman laba, equity investment pada investment revenue. Itu rugi enggak? Investment loss di DPR, kreditnya equity investment. Kemudian kalau 31 Desember 2020, ini company ini, ya, sama dengan company 48.000 itu, ya, itu bervalue naik tuh. Jadi 11.000. Tadi kan 10.000 tuh di atasnya. Jadi 10.000. Ini 10.000. Sekarang di akhir tahun 2020 jadi 11.000. Sekarang naik kan, naik berapa? Naik 8.000. Karena kan kira $1 kali 44.000 sehingga 8.000 berapa? Jadi 11 kali 48.000 ya dapat 528. 528.000. Itu kenaikannya sebesar berapa? Tadi 480, sekarang 528. Jadi naik berapa? Naiknya 48.000. Kalau metode portfolio kepemilikan 20%, maka jumlah itu kan dicatat earnest holding gains loss income kepada OCI, ya, karena value adjustment. Tapi kalau di equity method nggak ada jumlah, karena kan dia bukan portfolio equity method. Nah, itu perbedaannya. Pencatatan investasi perusahaan pada investi di mana kepemilikannya di bawah 20% atau di atas 20%. Nah, ini bisa kita bedakan. Begitu ya, berulang terus ya. Ini soal harus paham ya. Kalau ketemu pekerjaan, jangan sampai nggak bisa jawab. Harus bisa adaptasi. Itu serang aja banyak ditemukan di praktek itu. Bisa sih itu secara kutala masuk lagi sini ya. Kita tadi sudah jelaskan bagaimana kalau investasi saham kepemilikannya di bawah 20%, dan kepemilikan di atas 20%, tapi di bawah 50%. Bagaimana kalau kepemilikan di atas 20%, 50% kepemilikan? Bincang lagi. Kalau 5%, maka dia memiliki kontrol, ya. Ada kepentingan kontrol di situ. Tapi kalau di bawah 5% sampai 20% itu biasanya hanya influence aja, perlu signifikan di rapat-rapat UPS, ya. Dia bisa mengkantel. Tapi kalau ngontrol operasi day to day, harian, nah dia nggak bisa. Ya. Jadi kontrol interest itu pada saat satu perusahaan mengakuisisi itu kepentingan voting lebih dari 50% dibandingkan perusahaan lain yang investasi di perusahaan itu juga. Bukan perusahaan lain.
Maka investor dikatakan disebut sebagai parent, induk perusahaan induk. Sedangkan investor, investasi disebut dengan subsidiary, cabang. Ya, subsidiary. Nah, investasi investor di dalam cabang itu dilaporkan dalam menilai buku parent ya, itu termasuk adalah long term investment. Nanti laporan keuangannya digabung, konsolidasi, ya, digabung. Kalau di atas 50%. Di laporan konsolidasi ini kita akan belajar 2 semester nanti, semester 7 dan 8. Kita semester berapa sekarang? 5 dan 6. 5 dan 6. Transisi lain terkait dengan investasi pada obligasi dan saham ini. Pertama, impairment value. Jadi perusahaan itu harus melakukan evaluasi dari debt investment dalam rangka untuk menghitung amortized cost. Jadi setiap tanggal pelaporan harus dihati-hati. Ya. Khawatirnya apa? Ya bukunya udah nggak sesuai ya. Itu menentukan ini jika ada, maka dia akan disebut dengan self impairment. Jadi kerugian nilai seperti fair value investment di bawah dari buku. Impairment value. Jika perusahaan menentukan suatu investasi mengalami impairment, maka itu dia harus write down dari amortized cost-nya, basis, ya, dari masing-masing level security. Itu dapat merefleksikan loss ini dalam nilai dari investasi itu. Jadi perusahaan itu harus write jumlah, ya, harus menghitung write down dari ketika dari realisasi loss ya. Dan itu termasuk dalam jumlah net income, bukan OC. Itulah contoh ya, contoh. Ini misalnya 30 Desember 2018. Desember 2018. Itu Myhu Ltd memiliki investment dalam BO Group, di mana dibeli secara nominal 200.000 yen. $100.000 itu dalam dolar, berarti dalam ribuan, berarti 200 juta yen. Investasi itu memiliki termin 4 tahun dengan interest payment itu 10%. Ya. Ini ke obligasi. Kembali setiap akhir tahun. Historical effective interest rate itu 10%. Maka di investment ini dikelompokkan sebagai held for present. Ini bukan held for present selling ya, tapi held for present itu dipegang sampai di tempo. Ini contoh soalnya. Dengan menggunakan informasi di atas kita bisa mengetes apakah jadi impairment atau tidak. Nah ini kita perhatikan ya. Kontraktual cash flow itu sesuai kontrak ya.
kontrak bunganya berapa nih? Bunganya 10%. Kali 200 berarti 20.000 kan? 20.000. 20.000 kali dia 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu dia akan terima apa? Bunga di kupon obligasi itu 20 ke 4 80.000. Jadi kalau dia benar akhir tahun keempat dia terima pokok dan bunga. Pokok dan apa? Pokok dan bunga kupon. Kuponnya 4 tahun. Jadi akhir tahun keempat itu dia terima bunga 20.000, pokok 200.000. Totalnya semua bunga itu 80.000. Pokok 200.000. Ya. Nah, kemudian pikiran cash flow yang cash flow. Ini pikiran cash flow, ini pikirannya. Ya, hasil investigasi, terutama mengenai fundamental dari investi itu. Maka boleh 2019 itu harusnya kan terima bunga 20.000, tapi terima cuma 16.000. Ya. Kemudian harusnya untuk kedua 20.000 juga, tapi 16 semua. Berarti ada penurunan nilai apa tingkat kuponnya. Di kuponnya dari berapa? 10% ya. Mungkin di kuponnya bukan 10%. Ini berapa itu? 16 ke 200. Itu berapa? 20%. Ini 10% ya, 10%. Ya. Persen dari 2.000 dapat 20. Ini 16. Jadi 16%. 20 jadi 16%. Sehingga catatan dari investment itu gini, ya. Terjadi loss apa kerugian kalau 2019 harapannya 20.000 tapi terima 16.000, jadi 4.000. Ya. Kemudian juga pokoknya diperpanjang nggak ini? 2020 itu pokok nggak terima. 16.000 penerimaan. Karena pokok 100.000 terima tapi dia nggak terima. Kita diperpanjang. Ya. Soalnya catatan sebagai berikut ya. Misalnya 100.000 itu kan pokok. Sekarang present value selama untuk 200.000 ini kira 4 tahun. Ini ada 1.000 ini terima ke tahun. Present value berapa? Present value 3,10% dengan single annuity. Dapat skor faktor nilai 0,8321, maka present value-nya adalah 136. Kedua lah present value dari pokok di tempo. Ya, sorry. Present value dari kupon itu kan ini. Kuponnya kan kalau yang keduanya kan 16.000. Tadi kan 20.000. Ini 16.000. 16.000 itu dia pakai unity ya. Apa sekarang untuk 4 tahun itu terima 16.000. Apa ada ability discount rate-nya lah 3,16. Jadi 16.000. Dapatnya 50,8. Jadi nilai dari obligasi itu saat ini ya. Saat ini ya, hanya 187.320. Ya. Sehingga dibandingkan dengan pokoknya itu jadi diskon 13.680. Jadi kita berjurnal ya, loss impairment 1.600 pada allowance for impairment debt investment. Ya. Allowance for impairment. Cara bernilai ini, investment ini masuk ke dalam neraca sebagai faktor pengurang dari
dari akun investment itu, akun debt investment. Nah, kalau saya sudah pernah turun, nanti kan turun nilainya. Nilai dari 200.000 jadi 183.000, 320. Jadi turun 12.680 ya. Kalau saya naik itu recovery ya. Recovery itu batas maksimal sama dengan nilai sebelum turun. Sebelum berapa? 200.000. 200.000 kan? Jadi kalau recovery itu maksimal 200.000. Bisa contoh. Nanti lagi hitung kedua nilainya 180 apa ya? Saya naik 180. Lagi 180 recovery namanya. Ya. Kalau kedua misalnya 210, nah nggak bisa 210, maksimal 200 kita naikkan nilainya. Karena maksimal kan 200 harga. Saya jual recovery contoh ada. Ini contoh. Misalnya contoh, dia asumsikan bahwa Maret 2020 perusahaan menentukan bos credit risk mendeklarasi secara signifikan si Meihui ini. Jadi mencoba untuk mereverse impairment dengan membuat jurnal sebagai berikut. Melawan poin impairment debt investment pada recovery or loss on impairment. Ya, kalau sebut dapat turun. Recovery of loss on impairment. Ini menambah allowance ya, poin impairment debt investment. Jadi perusahaan yang memiliki debt investment masuk kelompok for collection and selling melaporkan investment dengan fair value, sehingga setiap perubahan fair value harus dilaporkan ke dalam ada cost income, OCI. Contohnya, ini misalnya bisa gini, asumsi bahwa Alexander AG membeli FCS ya. FCS itu sama dengan apa? Ini singkatan dari ini, singkatan dari help for collection and selling. Help for collection and selling. Itu kelompok kedua. Kelompok pertama kan help for collection saja. Kedua collection selling. Ketiga trading. Kelompok dari investasi pada utang. Ini asumsikan bahwa Alexander membeli investment masuk kelompok help for collection selling tanggal 1 Juli 2019. Harga 1 juta euro. Nominal ya. Bentar ya. Investment memiliki suku bunga 7% dan jangka tempohnya 1 Juli 2024. Ya. Pada 1 Desember 2019, core value investment diturunkan jadi 960.000. Ya. Itu increase dalam market interest rate ya. Karena ada kenaikan suku bunga akan menyebabkan nilai turun. Ya. Jadi seperti dijelaskan kapan ya. The investment itu kalau suku bunga pasar naik dia harga turun.
itu sesuai dengan present value, pembagi dia sebagai pembagi, discounted factor itu sebagai pembagi, bukan suku bunga pasar. Ayat untuk mencatat the investment ini tuliskan sebagai berikut. 19 berikut. Jadi pertama 1 Juli 2019 itu mencetak kemudian investment pada cash, ya. Berarti menghitung permen. Dan 3 Desember 2019 mencatat interest revenue on the debt investment, mencatat cash pada interest revenue. Cash ini cash kan terkait dengan bunga, ya, bunga diterima bunga dari obligasi yang dipegang itu obligasi dengan bunga berapa? 1 juta, 7%, 6 bulan bagi 2, 35.000. Berarti dia mencatat revenue cash pada interest revenue. Berarti 3 Desember untuk mencatat kenaikan value kan ke pasar naik dulu, ya. Penurunan, ya, decrease ya. Di 60 maka dicatat address holding gain or loss equity pada equity. Ini masuk ke dalam apa? Ke dalam ini. Ada kursi income, ya. Yang value adjustment 40.000. 3 Desember 2019 untuk menutup address gain atau loss equity. Mencatatnya accumulated ada kursi income 10.000 pada address holding gain or loss equity. Oke. Kemudian 3 Desember 2019 juga untuk menutup address gain atau loss equity. Jadi kan ini address holding gain loss ini kan juga akun-akun dalam bentuk apa? Kerugian, ya, kerugian terlaba. Ini masuk ke laporan ada income, laporan income, nanti laporan ada income. Dan tutupnya ke itu ke akun apa? Akumulatif pada income, bukan ke laporan ditahan tutupnya. Nah, ini baru nih, dulu nggak ada nih. Dulu waktu edisi baru ini nggak ada penutup ini, sekarang baru. Di buku pun juga nggak ada. Ini tutup ada apa? Ada holding gain loss ini. Tutup kayak ada akumulatif, ada cost income. Karena dia apa? OCI kan. Jadi penutup itu ada dua, ya. Satu penutup ke related earning, satu itu ada cost income. Kalau dia itu masuk pos-pos yang terkait dengan ada cost income, ya. Seperti unrealized gain atau loss, ya, yang kena kerugian apa yang timbul karena apa investasi, itu masuk OCI juga itu. Jadi tutup ke ada cost income, akumulatif ada cost income. Kalau laporan keuangan muncul di investment, ya, itu 60, bukan sejuta lagi, kalau udah ditentukan 40.000 dari portfolio adjustment. Kalau akumulatif ada cost income 40.000, dari mana 40.000 itu? Dari nilai itu yang 40.000 ini penutupan oleh holding gain loss ke akumulatif ada cost income, kan saldonya negatif, equity, jadi pengurang equity ini.
Nah, income statement-nya nanti ada other comprehensive income, other income and expense. Dalam pertambahan lain 35.000 SPP. Lanjutkan ya, apa jadi jika 40.000 decline itu disebabkan oleh perubahan 10.000 dari to market interest rate change, kemudian kedua impairment 30.000 dari risiko kredit. Maka sini kita ajuan ketiga distraikan 1324 ya, perubahan sebabkan impairment loss 30.000. Laporkan income statement bukan di ada comprehensive income. Dengan ajuan mencatat impairment dan perubahan portfolio, ikan closing entry sebagai berikut. Jadi loss impairment 30.000. Jadi kalau 30.000 tadi apa? Karena risiko kredit, berarti masuk ke loss on impairment. Dan sisanya yang karena perubahan suku bunga itu unrealized holding gain atau loss 10.000. Nah, allowance for impairment debt ini ada di 30.000 ini. Sedangkan yang portfolio adjustment-nya 10.000. Ya. Yang untuk menutup unrealized gain loss ke equity investment nanti kan mana unrealized holding gain loss equity ini tutup ke akumulatif oleh comprehensive income. Dia penutup. Jadi dia ditutup di kredit siap hilang saldonya masuk ke akumulatif pada comprehensive income. Sehingga di akhir tahun 2019 laporan keuangan standard sajikan sebagai berikut. The investment itu 1 juta dikurang 20.000 dikurang 10.000. Pasti 60.000. Kemudian equity akumulatif ada comprehensive income 10.000 bukan tadi kan 40.000. Nanti 30.000 dikeluarkan masuk ke pendapatan lain. Kemudian ada income and expense interest revenue 35.000, loss impairment 30.000. Ya. Penghutang bunga 35.000 dari mana? Dari suku bunga itu. Suku bunga berapa? Bunganya suku bunga. Kita suku bunga. Hah? Oh. Itu baca. Tunggu. Yes, tunggu. Ya, tunggu. Boleh begini. Jadi yang interest revenue dari suku bunga dikali 1 juta ya, bukan kali 60. Suku bunga kuponnya dapat 35.000. Ya. Terus tentu setahun. Kemudian juga asumsikan Alexander menjual the investment 1 Januari 2020 seharga 960. Itu per value pada waktu ini. Maka jangan dibuatlah seperti ini sebagai berikut. Misalnya, kan dari buku berapa tadi? 960 kan? Dijual 960 juga. Maka loss on sale the investment pada ini the investment pada 1 juta, the investment 1 juta. Nah, kemudian loss on sale the investment itu 10.000 karena allowance-nya kan ada 30.000 nih.
30.000, 10.000 tambah 20.000, ya, kemudian 1 juta di 190.000, ya. Ini 30.000 kemudian di 1 juta, ya, sehingga sebentar. Ini 20.000 ke 10.000. Ini bukan 160, ini 170 harus ini, ya. Ini salah nih. Ini 170. Nggak bisa dirubah lagi. Salah ketik orangnya, orang bulenya. Oke. Jadi ini sudah 30, ini 100, 130 kan 970. 970, dia kejual 960, berarti rugi dia 110.000 kan. Terus kan 970. Karena perlu adjustment 10.000 pada kumulatif di passive income. Dihapus, perlu adjustment dihapus 10.000 ini masuk kumulatif ke passive income. Ya ini. Apa jadi jika listener memutuskan untuk mengkeep, ya, isi investmentnya dan menentukan risk investment lah turun di bawah 1.000. Maka jurnalnya aluan for impairment investment pada recovery of impairment loss, ya. Jadi pengukuran basis aset dan impairment modal, ya. Jadi kalau aset measurement basis loan receivable debt equity diukur dengan amortized cost. Tapi impairment loss seperti credit loss tapi net income, ya, ada seperti credit loss, ya. Tadi. Dan equity measurement diukur secara fair value dengan gain atau loss catat income. Sebentar, ya. Selanjutkan lagi, ya. Jadi udah debt and equity security diukur dengan fair value dengan gain loss dicatat sebagai net income, bukan dia ada cost income. Kalau dia itu pengukuran aset measurement basis, kalau pakai impairment itu nanti di itu apa jadi impairment diukur dengan perbedaan antara menggunakan lower of amortized cost dibandingkan dengan fair value, ya, atau lower of cost or fair value equity security, ya. Untuk equity security lower of cost or fair value. Jadi kalau untuk utang lower of amortized cost dibandingkan dengan value. Jadi fair value dibandingkan amortized cost mana paling rendah. Tapi kalau dengan equity security mana paling rendah antara fair value dengan cost. Cost itu initial cost beli saham itu di awal. Dan ini sisi pelaporan, ya. Sisi pelaporan terkait dengan mungkin nggak perlu lagi. Adjustment, ya. Mungkin suruh baca aja, ya. Saya ada perlu sebentar nih. Ini, ya. Sudah banyak. Berapa lama lagi? Jadi ada 9 lama lagi kayak ini. Nomor berapa? Mungkin saya lanjutkan pertemuan terakhir ini sebelum nomor berapa, ya? Mungkin saya jelaskan siapa. Nanti di kuliah berikutnya saya coba menjelaskan ini, ya.
Hari ini halaman 8 sampai 90 ya. Gua selama lagi. Kita sampai halaman 8 nih. 8 sampai 8. 8. Sampai halaman 7. Kira pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sampai sini? Pak, maaf. Ini satu file kamu? Ini satu file? Iya. Oh ya. Enggak satu file, Pak. Beda. 15 ada checklist. 15 ada. Ini mana nih? Sebentar. Sebentar ya, saya itu. Saya itu sudah rekap kan. Kebetulan di YouTube saya yang seperti IBS itu lagi di postpone selama 5 hari oleh YouTube-nya. Bukan ada pakai musik copyright claim ya. Ya mungkin minggu depan saya upload ya. Ini mana nih? Nanti gue presentasi. Jadi ini kamu yang dari 15 ada, 16 ada, 15 nggak ada. Halo? Iya, Pak. Kan kalau yang chapter 15 sama chapter 16 itu kan waktu itu dijadiin satu gitu, Pak, tugasnya. Kamu jadi satu itu?